Doa buruk dari Habib menimpa para habaib, kasihan. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi. Udah, anjing piaraan tuh. Disuruh ngomong gini ngomong gitu. Kenapa dapat duit terus? Wa matsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas. Dia kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Tapi seorang Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka. Ini ustadz ini dulu akan dilempar ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutub sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Rizik itu Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah. Jenengan kalau mati dikubur cari syafaat siapa? Sholatmu, sholat terang genah gaya, sholat terang genah gaya. Apa zikirmu, zikir ngelamun gaya. Sodakohmu, sodakoh gak ikhlas riak gaya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia. Setelah kita melihat, menonton, menyaksikan potongan-potongan video, yang pertama potongan video dari Habib Rizik bin Syihab yang berisi doa, tapi doanya sungguh luar biasa, mendoakan buruk kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini sangat tidak etis. Kenapa? Mendoakan buruk kepada sesama muslim itu dilarang. Kecuali kalau yang didoakan itu tidak seakidah, tidak seiman, tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya silahkan begitu. Kemudian video berikutnya, potongan video ceramahnya dari Habib Bahar bin Smith yang lesannya sungguh luar biasa indahnya. Menyebut binatang-binatang yang menurut umat Islam adalah najis, yaitu babi dan anjing. Anjing dan babi itu kan najis menurut umat Islam, tapi tidak diucapkan di ceramahnya. Masya Allah, sungguh luar biasa kalimat hikmahnya, mutiara-mutiara hikmah. Kemudian ada lagi potongan video dari Habib Taufik, juga sama ya kan. Walaupun toh kata al-kalbu, kata anjing itu ada di dalam Al-Quran, tetapi kalau
ditujukan kepada kaum muslimin sesama umat Islam juga tidak etis. Sangat tidak etis sama sekali. Umat Islam itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW hendak wafat itu selalu memanggil ummati, ummati, ummati. Umatku, 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 begitu. Tidak anak cucuku, tidak duriahku, tidak. Oleh sebab itulah, ayo mari kita sadar waras bersama-sama. Kalau memang bangsa ini akan aman, bangsa ini akan makmur, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan maju dan religius. Maju dan religius nih, selama bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia, lebih mengutamakan para ulama dan kiai pribumi, para ulama dan kiai Nusantara, lebih diutamakan, lebih diagungkan, lebih dihormati daripada para oknum habaib yang membodohi umat Islam dan mudah menghina, mudah menghujat, mencaci maki, mengancam, mengintimidasi, tidak mampu menjaga desanya dengan baik. Kalau umat Islam menuruti oknum-oknum habaib seperti itu, hancur Indonesia, hancur lebur. Karena ucapan-ucapan seperti itu, gaya seperti itu bukan gaya asli pribumi. Sedangkan para ulama yang diwarisi dari cara dakwahnya, manhajud dakwahnya para wali songo tidak seperti itu. Kata-katanya lembut, halus, luar biasa. Berbeda dengan rombongan Sadah Al-Ashraf yang datang ke Indonesia setelah zaman wali songo. Apalagi rombongan yang menjelang kemerdekaan itu, Masya Allah, berbeda jauh. Cara tuturnya beda jauh, cara semangat juangnya beda jauh. Oleh sebab itulah sekali lagi, bila bangsa ini akan aman, bangsa ini akan makmur, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan maju dan religius, selama bangsa ini lebih mengutamakan para ulama dan kiai pribumi daripada para oknum habaib yang membodohi umat Islam dan mudah menghina, mudah menghujat, mudah mencaci maki, mudah mengancam, mudah mengintimidasi, tidak mampu menjaga lisannya dengan baik. Demikianlah, semoga kita semua bisa merenung dengan baik mana yang harus kita petik, yang harus kita tiru, dan mana yang harus kita tinggalkan. Kita tidak boleh cinta secara membabi buta. Kita pun tidak boleh benci secara membabi buta. Di dalam Islam itu ada ajaran al-hubbu fillah wal bughdu fillah, yang artinya al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, benci pun karena Allah, murka karena Allah. Semuanya didasarkan karena Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.